Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita masuk dalam minggu yang kedua dari bulan Desember. Ya, tentunya series kita masih sama, yaitu Unwrapping the Present. Ya, ini bagaimana membuka kado gitu ya, unboxing. Kalau kemarin bicara mengenai kado itu, ya Yesus itu kado yang dari Tuhan. Dan kalau minggu lalu bicara mengenai firman Allah, the word of God, the logos, ya minggu ini temanya ini berbicara mengenai anak domba Allah. Ini sesuatu sisi yang berbeda lagi ya dari Tuhan Yesus. Makanya kita akan sama-sama gitu ya, unwrapping. Ya, kita sama-sama melihatnya. Nah, Saudara, judulnya hari ini karena memang hadiah, karena ini dari Bapa sendiri, jadi saya judul memang hadiah Bapa bagi kita. Ya, dia ambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-29 sampai dengan ke-34, Saudara. Firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai ke-34 ini berbicara mengenai bagaimana Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah. Di dalam ayat 29 dikatakan di sana, keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, behold the Lamb of God who takes away sin of the world. Jadi saudara bisa lihat di sini bagaimana Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, saudara. Ini pada waktu itu backgroundnya Yohanes Pembaptis itu seorang yang dihargai, saudara, dihormati oleh orang-orang, oleh audiensnya pada waktu itu. Karena terkenal Yohanes Pembaptis ini dengan integritasnya. Dia berkata, "Bertobatlah, beri dirimu dibaptis, karena kerajaan Allah sudah dekat." Dan banyak orang datang. Ya, bertobat, mengaku dosa, dibaptis, luar biasa. Jadi kata-katanya itu didengar, saudara. Ya, kata-katanya daripada Yohanes Pembaptis ini. Behold, ya, lihat. Ya, pay attention, saudara. Fokus. Remove all distraction. Perhatian, ya, perhatikan baik-baik. Kita harus fokus kepada apa yang saya katakan, kata Yohanes Pembaptis. Ini orang penting, saudara. Dan dia katakan, lihatlah anak domba Allah. Singkirkan semua gangguan. Ya, all distraction, remove all it. Gitu kan. Jadi saudara, ini apa yang disampaikan dia, ini sesuatu yang baru dan sesuatu yang menggegerkan saat itu. Dinyatakan, diproklamirkan oleh seseorang yang dihormati. Jadi maksudnya bagaimana? Tolong kalian lihat apa yang saya lihat tentang Yesus. Nah, saudara, saya sudah minta kado di sini. Kado ini dari situ diambilnya supaya nggak terlalu jauh. Jadi semua bagus ya, saudara ya. Ini tim dekorasi kita kalau buat kado luar biasa nih, saudara nih. Jadi kalau kado itu kita tahu ini kosong gitu ya. Tapi lihat, saudara, luarnya itu bagus, benar ya. Dan ini luar biasa, bukan saya katakan ini jadi tidak biasa. Tapi kalau bicara masalah sebuah kado, saudara, ini bagus banget. Ya, keluarnya bagus, tapi kita tahu dalamnya zong, kosong, saudara. Nah, orang itu di dunia itu melihatnya apa yang di luarnya, saudara. Kita cenderung melihat apa yang tampak di luar. Bukan apa yang di dalam, bukan yang sesungguhnya. Daripada kado itu sendiri isinya apa. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita geser fokusnya. Jangan fokus ke situ. Makanya Yohanes bilang, behold, inilah anak domba Allah. Muncul Tuhan di situ. Muncul Yesus di situ. Tanpa tedeng aling-aling, lihat, perhatikan. Ya, jangan lihat yang lain. Tapi kenapa orang bisa lihat apa yang tampak di luar, saudara? Karena apa? Karena dosa. Dunia menghargai apa yang di luar. Dunia mempunyai nilai-nilainya sendiri. Bukan berarti kita punya kado harus jelek, enggak. Tapi poin saya adalah dunia itu
menggeser apa yang penting buat kita. Apa yang seharusnya dilihat sama kita. Tentunya saudara, untuk kado harapan di akhir tahun ini, bahkan ya saya percaya saudara juga punya harapan kan, kado yang terbaik ya kan. Ya kalau yang belum menikah mendapat pasangan saudara, benar ya, haleluya. Yang saudara bekerja, karirnya meningkat, ada promosi. Ya akhir tahun ini bahkan gitu kan. Kalau saudara tidak memiliki sesuatu, maksudnya butuh dana, butuh uang mungkin. Saudara ingin sesuatu yang ada terobosan di dalam keuangan saudara. Puji Tuhan. Dan saya berdoa itu terjadi. Dan saya berdoa ya mereka yang akan mendapat pasangannya. Amin saudara. Yang belum menikah. Oke. Nah itu kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Thank you. Tapi jangan sampai kita melihat apa yang seperti dunia lihat. Behold, lihat kepada anak domba Allah. Nah saudara, kalau dari pernyataan ini ada 3 hal penting kita bisa lihat. Dikatakan di sana, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tadi dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Langsung tujuannya disampaikan. Bahwa yang terpenting bukan sakit penyakit. Yang terpenting bukan gak punya uang atau belum mendapatkan sesuatu saudara. Saudara bisa sebutkan apa aja ya masalah saudara. Ya apapun itu. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah dosa. Kenapa saudara? Karena saudara punya uang, tidak punya uang, semuanya berdosa saudara. Halo? Tidak ada yang lebih baik dari satu dengan yang lain. Saudara sakit, saudara sembuh. Kalau saudara tidak di dalam Tuhan, saudara berdosa. Jadi untuk apa sembuh atau sakit? Artinya semuanya, kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah dan punya satu masalah, yaitu dosa. Dan Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Masalah terbesar dalam kehidupan kita selesai. Jadi selesai juga khotbahnya saudara ya. Selesai kan sudah. Maksud saya bahwa Tuhan sudah menunjukkan inilah yang akan memberikan jalan keluar bagi apa yang saudara hadapi dan saya yang paling besar saudara. Ada 3 hal penting. Yang pertama ya. Saya salah pencet. Oke. Ada 3 hal penting Yesus sebagai anak domba Allah. Yang pertama Yesus menghapus dosa dunia. Sudah disebutkan tadi. Nah saudara tahu bahwa kenapa disebut anak domba Allah dia menghapus dosa dunia? Karena anak domba bagi orang Israel pada waktu Yohanes Pembaptis menyatakan itu di depan orang Israel. Yang namanya persembahan itu dalam bentuk domba yang tak bercacat saudara. Persembahan korban penghapus dosa. Itu adalah domba-domba pilihan. Anak domba yang tidak bercacat. Itu menjadi korban. Itu biasa dan itu menjadi sesuatu yang memang mereka langsung nangkep. Orang Israel pada waktu itu. Inilah anak domba Allah. Inilah korban untuk menghapus dosamu dan saya. Dosa dunia. Jadi tujuan yang pertama, hal penting yang kita harus ketahui bahwa Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah menghapus dosa saudara dan saya. Ini hal yang pertama. Dan itu yang mau disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Karena memang domba itu sebagai penebus dosa. Sebagai korban untuk menghapuskan dosa. Sebagai korban untuk pengganti dosa. Bagaimana kita yang tadinya berdosa menjadi tidak berdosa. Diampuni dosa kita. Nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, nggak ada yang layak di antara kita, benar ya saudara? Semuanya sudah berdosa. Nah saudara, kalau dikatakan Yesus sebagai anak domba Allah, jangan salah, kita juga domba juga saudara, tapi sesat. Yesaya 53 ayat 6a. Dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Saudara, kehidupan sesat
Ya, kehidupan sesat itu adalah kehidupan yang gelap, yang tidak tahu arah, syarat dengan dosa dan penuh dengan kesia-siaan. Tersesat saudara, nggak ngerti arah, dan itu sia-sia. Saudara kalau pernah ke mall pakai mobil, terus pulangnya tersesat saudara, nggak bisa keluar. Siapa yang saudara pernah kejadian seperti itu? Saya pernah. Dan beberapa kali saudara. Kenapa? Karena sign age-nya itu penunjuk arahnya nggak jelas saudara. Ini parkir, ini keluar, oke ikutin. Tapi tiba-tiba waktu jalan, ada keluar di sini, ada keluar di sini, bingung saudara. Dan waktu dijalanin, balik lagi ke tempat kita parkir. Dan waktu kita parkir keluar, udah kalah 1 menit. Sehingga duitnya bukan 5.000 jadi 10.000 saudara. Pernah ngalamin gitu? Simple tetapi keselin juga ya. Itu namanya tersesat saudara. Sia-sia gitu ya. Udah waduh kalah 1 menit. Gitu kan. Apalagi kalau kita tersesat di dalam lautan kehidupan saudara. Arusnya begitu kuat. Dunia menggeser apa yang menjadi fokus kita. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, behold, lihat kepada anak domba. Jangan lihat yang lain. Kalau tanpa Tuhan, kita pasti tenggelam, maksud saya kita pasti terseret arus, kita akan tersesat saudara di lautan kehidupan. Ini makanya saudara. Dan yang tadi ayatnya sudah keluar, dari Amsal 4 ayat 19 dikatakan, jalan orang fasik itu, ini yang lebih lagi ya, tersesatnya ada 2 saudara. Yang tadi saudara gak tahu arah, yang kedua gelap. Orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Konyol gak saudara? Tersandung udah gitu gak tahu apa yang terjadi. Itu paling ngeselin saudara. Ini kenapa ya? Kok saya gagal ya? Kok saya banyak hal tersandung saudara. Dan gak tahu apa yang menyebabkan. Kalau saudara pernah lampu mati kesandung juga gitu kan. Gak tahu, ternyata begitu lihat tahu. Tapi ini gak tahu saudara. Ini namanya orang fasik dan itu tersesat. Bisa tolong minum ya. Nah, itu yang namanya tersesat saudara. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami kehidupan yang sesat, itu artinya apa saudara? No hope. Tanpa harapan. Tidak ada harapan. Percuma apa yang kita lakukan, karena kita nggak tahu arahnya. Ayat 6b, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dilanjutkan saudara, kita sesat seperti domba, mencari jalannya sendiri. Ayat B-nya, tetapi ini yang luar biasa. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara, ada jalan keluar. Di mana kita yang tadinya berjalan dalam kegelapan, yang tadinya kita tersesat saudara, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan ini yang terjadi, Tuhan menimpakan kepadanya, kepada Yesus, kepada anak domba Allah itu, kepada Mesias itu, kejahatan kita sekalian. Dan di ayat sebelumnya dikatakan bahwa akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakannya kepadanya. Karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh saudara. Jadi itu ditimpakan kepada dia, dia ditindas dan oleh karena luka-lukanya, oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Impact-nya apa saudara? Dampak daripada penghapusan dosa. Saudara memiliki damai sejahtera dan berjalan di dalam terang. Enggak gelap lagi saudara. Saudara di dalam arah yang benar. Jadi saudara punya damai sejahtera. Amin. Ini dampak daripada penghapusan dosa. Yang tadinya no hope jadi full of hope. Amin. Itu dia. Apa yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Nah saudara, ini kalau saya tahu bahwa Tuhan itu memberikan harapan, memberikan jalan keluar, damai sejahtera, jalan kita terang. Tapi apakah hidup mudah saudara? Enggak juga. Benar ya saudara ya?
Hidup itu harus penuh dengan usaha, benar ya? Kemarin saya saya foto ini. Hari Sabtu kemarin. Di belakang waktu ngantri, saya kemarin ikut Natalnya Kelapa Gading tadi malam. Di jalan tol di atas itu ya, mau naik itu ada foto, ada pick up tulisannya begini. Saya biasa foto saudara. Banyak ada hikmat-hikmat di dalam situ. Dibilang apa? Hidup itu tak semudah like, share, and comment. Betul saudara? Betul ya. Jadi memang hidup itu sulit saudara. Dan hidup itu perlu effort. Dan itu benar. Tapi Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan memberikan kita jalan keluar dan terang. Terang yang ajaib yang terus beserta dengan kita. Amin. Ya. The Lamb of God makes our hopeless life become full of hope. Anak domba Allah itu membuat kehidupan tanpa harapan menjadi apa saudara? Penuh dengan harapan. Tetapi jalan orang benar, ya, orang-orang yang dibenarkan Tuhan, saudara, bukan orang-orang yang melakukan kebenaran ya, dibenarkan dulu baru kita bisa melakukan kebenaran. Ya, itu seperti cahaya fajar. Baca sama-sama deh saudara, jangan saya aja nih ya. Oke, 1, 2, 3. Tetapi jalan orang benar, ya, itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Which shines brighter and brighter until full day. Akan semakin terang, semakin jelas, semakin jelas. Ada proses saudara, amin. Saudara punya hidup bukan semakin buram, semakin kacau, gak tahu kemana. Enggak, di dalam Tuhan, begitu kita percaya Dia, Tuhan beserta dengan kita, jalan hidup kita bukan semakin kacau, tetapi semakin jelas, dan semakin jelas. Itu yang terjadi. Amin saudara. Kita aminkan firman Tuhan. Ya, itu yang terjadi. No hope, full of hope, saudara. Selanjutnya hal penting yang kedua, yang saya mau sampaikan. Saudara, apa yang firman Tuhan katakan. Dari anak domba Allah, Yesus adalah anak domba Allah. Yesus adalah Tuhan yang diurapi. Ayat 30. Dikatakan di sana, Yohanes 1 ayat 30, dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Ayat 31, aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Saudara, Yohanes Pembaptis dulu tidak kenal Yesus. Dikatakan bahwa dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan kemudian daripada aku. Ini lucu saudara. Kemudian akan datang ya, maksudnya berikutnya. Gitu ya. Seorang yang telah mendahului aku. Lucu kan saudara? Nanti akan datang tapi orang ini sudah ada sebelum saya. Sebab dia telah ada sebelum aku. Saudara tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah sepupu daripada Tuhan Yesus. Ini kakak sepupu saudara. Umurnya itu 6 bulan lebih tua daripada Yesus. Karena pada waktu Maria menemui Elisabet, kandungan Elisabet yang mengandung Yohanes Pembaptis itu sudah 6 bulan. Tapi dikatakan dia ada sebelum aku. Wow. Saudara, ini teman main. Tapi hari itu Yohanes Pembaptis gak lihat dia sebagai teman main, sebagai saudaranya. Tapi hari itu dia katakan Yesus itu adalah anak domba Allah. Ini yang Yohanes Pembaptis katakan. Artinya apa? Dia kenal, dia tahu. Tadinya gak tahu, tapi kemudian dia tahu. Nanti kita akan lihat kenapa dia akan tahu. Tapi tadinya dia tidak tahu dan akhirnya dia tahu. Dan dikatakan Yesus itulah anak domba Allah. Tadinya saya gak tahu, tapi saya nyatakan demikian. Ini yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, kenapa Yohanes Pembaptis katakan dia ada sebelum aku? Maksudnya apa sih saudara? Yesus adalah Tuhan, apa saudara? Yang sudah ada, yang sekarang ada, dan terus ada. Itu Yesus. Dia ada, dia sudah ada, sekarang ada, dan dia terus ada. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias. Dia adalah anak domba Allah. Ini yang mau dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan tidak hanya sampai di situ, di ayat yang ke-32 dikatakan
Selanjutnya Yohanes bersaksi, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ini dia yang membuat dia tahu. Ayat 33, dan aku pun dulu tidak mengenalnya. Sekali lagi dia ngomong seperti itu. Ya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Ketika dia tahu ada Roh Kudus ya turun dan tinggal di atas Yesus, dia tahu, dia kenal, oh ini dia, dialah anak domba Allah. Dan Yohanes dikatakan dia bersaksi, dulu aku tidak mengenal, tetapi sekarang aku bersaksi. Selanjutnya dia bersaksi bahwa aku telah melihat roh itu turun atas dia. Yesus menyatakan ya dirinya itu adalah Mesias, saudara. Jadi ketika dia diurapi, ya karena arti Mesias adalah yang diurapi. Yesus mengatakan dirinya Mesias, itu ada dalam Lukas 4 ayat 18. Dikatakan roh Tuhan ada padaku, dia berkata, karena ia telah mengurapi aku. Dan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, saudara. Kemudian ayat 19-nya dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ada 4 hal di sana. Yesus diurapi untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tahanan, penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan bagi orang-orang tertindas. Dan Yesus diurapi untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan, pengampunan Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, bagaimana adanya pengampunan daripada Tuhan. Yang salah itu diampuni, dosa itu dihapuskan. Dan pada waktu dikatakan, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya pada hari ini, Yesus katakan genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, Yesus katakan sudah genap dan itu berlaku. Dan tahun rahmat Tuhan itu sudah dimulai. Dan pada waktu dia membacanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu yang dikatakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Artinya apa? Itu sudah kita alami pada saat ini ketika saudara percaya. Amin. Ada rahmat Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita ketika kita percaya Yesus, saudara. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kesaksian Yesus adalah Tuhan ya yang diurapi. Jadi kesaksian Yesus, bagaimana Yesus itu bersaksi dan dia adalah Tuhan yang diurapi. Nah, saudara, berikutnya ada 3 hal penting lagi. Ini hal yang ketiga, Yesus sebagai anak domba Allah. Yesus menjadikan orang percaya saksi bagi dia. Nah, dikatakan di dalam ayat ke-33, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara, ayat 34 dikatakan, aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ketika dia katakan seperti itu, saudara, saudara bisa lihat Yohanes Pembaptis bersaksi. Dia menjadi saksi, saudara. Bahwa ketika dia percaya, dia melihat Yesus, dia sebagai anak Allah. Satu tandanya, orang-orang itu menjadi saksi bagi Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dan dikatakan di ayat yang ke Kisah Rasul 1 ayat 8, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kalau saudara menerima Roh Kudus, saudara akan menjadi saksinya. Saudara akan mengenal dia dan saudara akan menjadi saksinya. Mengenal dan bersaksi tentang Tuhan itu 2 hal yang tidak dapat dipisahkan, saudara.
Bagaimana kita dapat bersaksi kalau kita tidak mengenal Dia? Dan apa yang membuat kita mengenal Dia, saudara? Roh Kudus yang turun ke dalam diri kita. Amin. Dan dikatakan Dia itulah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Artinya apa, saudara? Ada pekerjaan Yesus yang dilakukan. Ada hal yang dilakukan Yesus untuk orang yang berikutnya. Yaitu saudara dan saya. Penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang menerimanya akan menerima kuasa dan akan menjadi saksi Tuhan. Dari Yudea, Samaria sampai ke ujung. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kemarin, minggu lalu, saya baru berbicara kepada sepasang ya anak muda, saudara. Ini yang ikut BPN. Kelas BPN itu kelas bimbingan pranikah yang dibina oleh saya dan istri saya Lilia. Saudara, pada waktu saya tanya mereka datang ke rumah dan saya berbicara kepada mereka. Ini yang perempuan ini baru bertobat dan percaya Yesus, saudara. Tadinya gak percaya. Lalu saya tanya dong, kenapa kamu bisa percaya? Dia bilang pada waktu ikut one-to-one, saudara. Pada waktu ikut one-to-one, ini ada proses namanya one-to-one, saudara, di gereja kita. Ya, bagaimana orang belajar dari pribadi kepada pribadi mengenai dasar kekristenan. Waktu one-to-one, saya mulai percaya, Pak, mengenai Yesus. Kemudian pada waktu ikut Victory Weekend, saya dengar firman Tuhan tuh nangis saya. Nangis terus, ini yang perempuan nih. Kalau yang laki-laki memang sudah Kristen, tapi yang perempuan baru percaya. Oh gitu ya, iya Pak. Dan pada waktu ikut Victory Weekend itu saya nangis terus dan waktu selesai, kan yang namanya Victory Weekend diajar doa puasa Pak. Nah saudara, pada waktu doa puasa itu, dia berdoa untuk mamanya. Dan juga untuk calon ibu mertuanya. Jadi dua mama ini ya. Pertama mamanya yang mut-mutan, yang kadang-kadang marah sama dia, ya tidak setuju dengan hubungan, tapi habis itu setuju, tapi nggak setuju. Jadi, waduh, mama saya begitu mudinya, begitu tidak stabilnya Pak. Saya berdoa juga untuk mama saya. Calon mertuanya itu tidak mau lepas dari suaminya, calon anak laki-lakinya, ya mau tinggal serumah gitu kan. Jadi ini susah banget buat saya Pak. Dan kemudian saya praktekkan dong apa yang diajari Victory Weekend. Saya berdoa, berpuasa. Saudara tahu yang terjadi? Mamanya berubah, dia sendiri saya berubah Pak. Calon suaminya bilang, iya Pak benar Pak. Ini tadinya gak sabaran Pak, sekarang waduh tenang banget Pak orangnya. Saya jadi orangnya jadi kalem, maksudnya saya jadi orang yang tenang, yang stabil, yang gak uring-uringan. Dan mama saya orangnya jadi gak menentang kami, hubungan kami. Dan terus mendukung bahkan, ya kapan menikah gitu kan. Dan kemudian calon mertuanya juga akhirnya memperbolehkan. Ya, calon suaminya pada waktu itu kemudian keluar dari rumah untuk tinggal pada waktu nanti mereka menikah. Sekarang mereka sudah menikah. Puji Tuhan saudara. Nah artinya apa? Ada kehidupan yang berubah saudara. Yesus yang diurapi itu betul-betul merubah kehidupan orang. Dan waktu dia ngomong sama saya, Pastor, ya istilah saya nih, Yesus itu keren. Keren banget. Dia bilang gitu. Oke. Dia bilang Yesus itu hidup berbeda. Dan kemudian dia ngomong, Pastor, saya juga tahu nih ayah saya ini nggak percaya tapi juga udah mulai tanya-tanya. Wah ini bisa nih Pastor nih. Saya lagi doain juga nih. Ya orang tuanya divorce saudara. Dan kemudian dia berdoa untuk papanya. Ini bisa. Saudara bisa lihat. Orang yang menerima Yesus itu mulai melihat kesempatan untuk bersaksi saudara. Dan itu merubah dia. Dia mulai berdoa dan kami melihat bagaimana Tuhan Yesus itu hidup. Dan Tuhan Yesus itu merubah orang saudara. Itu yang luar biasa. Jadi Yesus itu Allah yang diurapi. Kita bisa mengenal dia akibat karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita diurapi untuk menjadi saksinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ini tadi firman Tuhan yang kita sampaikan. Menjadi saksi Kristus saudara. Itu adalah rancangan Tuhan untuk kita. Yang kedua, kehidupan yang bermakna dan yang tidak sia-sia.
Jadi saudara tahu bahwa kalau kita sia-sia tersesat, ya, kalau saudara mau tahu kehidupan yang bermakna, saudara akan menjadi saksi. Kalau saudara menjadi saksi, saudara akan memiliki kehidupan yang tidak sia-sia. Itu adalah kehidupan yang bermakna, saudara. Itu kehidupan yang Tuhan rancangkan untuk kita bisa terima di dalam Dia. Jadi hadiah Bapa, kalau kita bicara hadiah Bapa pada hari ini, hadiah Bapa bukan hanya tentang apa saudara? Menerima anugerahnya, tetapi menjadi apa? Saksinya. Amin. Bukan hanya loh saudara ya. Jadi kita menerima anugerah, itu pasti. Yang namanya juga kado kita terima saudara. Tapi kado ini luar biasa. Kado ini ya, Yesus yang adalah anak domba itu bukan hanya kita terima anugerahnya. Tapi apa? Menjadikan kita, membuat kita berubah. Haleluya, amin. Ya kayak tadi, pasangan tadi yang wanitanya tadi, dia berubah. Dia menjadi melihat kesempatan bagaimana orang bisa mendengar firman Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Dia mulai berdoa saudara. Jadi menerima anugerahnya, tetapi juga menjadi saksinya. Di dalam Wahyu dikatakan mereka selalu setia. 1, 2, 3 kita baca sama-sama saudara. Mereka selalu setia mengikuti sang anak domba. Kemanapun dia memimpin mereka. Anak domba itu sudah menebus mereka dari antara semua manusia. Sehingga mereka apa? Menjadi umat yang istimewa dan dikhususkan bagi Allah dan bagi anak domba itu. Saya minta tim musik untuk naik. Saudara, setia mengikuti anak domba. Kemana anak domba itu pergi? Mereka mengenal, ketika umatnya itu mengenal, mereka akan mengikuti kemana anak domba itu pergi saudara. Ya, dan kemudian menjadi umat yang istimewa dan dikhususkan. Mungkin saudara sudah dengar bahwa tema tahun depan Every Nation Global adalah set apart, dipisahkan, dikhususkan. Bahwa Tuhan membuat kita bukan hanya menerima anugerahnya, bukan hanya menerima hadiah itu, tapi membuat kita menjadi umat yang istimewa dan dikhususkan. Luar biasa saudara, amin. Itulah Tuhan kita. Itulah Yesus sebagai anak domba Allah. Dia menghapus dosa dunia. Dia menjadi Tuhan yang diurapi. Dan saudara, dia ada buat kita. Dia beserta dengan kita. Dia bukan Allah yang jauh, tetapi dia Allah yang merubah kita menjadi saksinya. Amin saudara.